Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga, triwulan yang pertama yang bertajuk kontrak perpuluhan. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kontrak persepuluhan. Minggu lalu kita telah mempelajari bahwa perjanjian Tuhan dengan manusia adalah perjanjian dua hala yang sangat penting antara Tuhan dan anak-anaknya. Jika kita melakukan bahagian kita, Tuhan juga akan melakukan bahagian Dia. Hormati Tuhan dengan memberikan yang terbaik, dan dahulukan Tuhan dengan mengasingkan terlebih dahulu Tuhan punya. Nah, pada minggu ini kita akan mengkaji mengapa persepuluhan itu sangat penting. Mengapa ia menjadi ujian kejujuran dan kesetiaan kita. Untuk memahami, saudara, pelajaran kita pada minggu ini, ayat-ayat yang tertera di screen pastinya akan membantu kita dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Ayat hafalan terdapat dalam Melaiki 3 ayat 10 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Untuk memahami lebih mendalam pelajaran kita pada minggu ini, kita akan membahas atau berbincang pelajaran Sekolah Sabat kita mengikut tajuk-tajuk yang tertera di screen Anda. Pendahuluan Sekolah Sabat. Dalam Melaiki 3 ayat 10, Tuhan mengusulkan kontrak dengan umatnya. Apa kontrak tersebut? Bawalah kepadaku persepuluhan dan aku akan memberkati kamu. Nah, adakah ini kontrak untuk orang Israel sahaja? Adakah orang Kristen dikecualikan daripada faedah kontrak ini? Jawabannya adalah tidak. Oleh itu kita mesti mengkaji dengan teliti cara memenuhi bahagian kontrak kita. Apakah persepuluhan itu? Apakah ia sama dengan 1/10? Persepuluhan sama dengan 1/10. Apa maknanya? Nehemia 10 ayat 37 mengatakan, dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam, ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami. Karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Perpuluhan adalah per-10, yaitu 10% dari sesuatu. Sebagai contoh, persepuluhan ringgit Malaysia 100 ialah ringgit Malaysia 10. Semudah itu. Persepuluhan disebut buat kali pertama apabila Abraham dan sekutunya mengalahkan raja-raja yang telah menawan orang Sodom. Dalam Kejadian 14 ayat 17 hingga 20. Kemudian Yakub menyebutnya untuk kali kedua dalam Alkitab dalam Kejadian 28 ayat 20 hingga 22. Paulus menjelaskan bahwa Lewi yang sukunya akan menerima persepuluhan akhirnya. Juga mereka juga membayar persepuluhan. Ibrani 7 ayat 9. Nah, memberi Tuhan 1/10 daripada segala yang kita peroleh adalah peraturan yang telah ditetapkan jauh sebelum 10 perintah atau hukum 10 di Sinai. Oleh itu, ia sah untuk orang percaya sepanjang zaman, bukan hanya orang Ibrani. Pertanyaan seterusnya, bagaimana persepuluhan ini diberikan? Di mana perpuluhan itu dikumpulkan? Di manakah rumah perbendaharaan itu? Melaiki 3 ayat 10 katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Di mana kita memberikan persepuluhan kita? Alkitab bercakap tentang persepuluhan khas
berbilang tahun yang harus diberikan kepada orang miskin. Ulangan 14:28-29. Walau bagaimanapun, persepuluhan tetap harus diberikan selalu kepada perbendaharaan bait suci. Itulah yang dicatat dalam buku Melaiki 3:10 dan Nehemia 12:44. Perbendaharaan atau gudang ialah sebuah bilik khas yang dipasang pada kuil tempat persepuluhan disimpan. Apabila orang tinggal terlalu jauh untuk membawa persepuluhan domba, bijirin atau buah-buahan mereka memberikan kos yang sama atau kos yang setara sebagai gantinya. Itulah yang dibahas dalam Ulangan 14:24-25. Pada masa kini, persepuluhan diberikan di gereja-gereja tempatan, lokal. Kemudian dia dihantar ke conference, union atau mission masing-masing. Apa tujuan perpuluhan itu dikumpulkan? Apa kegunaannya? Jawabannya dalam topik yang ketiga, yaitu tujuan persepuluhan. Bilangan 18:24 mengatakan, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Imamat 27:30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Persepuluhan itu dimaksudkan untuk menyokong orang Lewi. Mereka juga memberikan persepuluhan itu kepada para imam. Bilangan 18:23 hingga 26. Orang-orang Lewi dan imam-imam bertanggung jawab atas pelayanan keagamaan sepenuh masa. Inilah sebab mengapa persepuluhan kini digunakan untuk menyokong pastor dan pekerja awam yang bekerja untuk gereja. Selain itu, kepercayaan kita kepada Tuhan akan dikuatkan apabila kita memberikan 10% daripada pendapatan kita. Karena kita percaya bahwa Dia akan memberkati bagi yang 90% lagi. Apakah yang mesti diberikan persepuluhan? Jawabannya dalam topik yang keempat, yaitu membayar persepuluhan atas pendapatan kasar atau bersih. Kejadian 28:22. Dan batu yang kudirikan sebagai tuguh ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, dan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Barang-barang yang Abraham berikan persepuluhan dalam Kejadian 14:16 dan 22 berlaku untuk haiwan, berlaku untuk makanan dan barang-barang berharga seperti emas, perak dan pakaian. Ini adalah barang yang tidak dimilikinya sebelum ini. Dengan itu menunjukkan peningkatan. Oleh itu, persepuluhan hendaklah dikira pada semua keuntungan, keuangan, dan aset. Kita mesti mengasingkan persepuluhan sebaik sahaja kita menerima pendapatan kita. Ia adalah milik Tuhan dan dia mesti menjadi yang pertama dalam hidup kita. Kita tidak sepatutnya menggunakan pendapatan untuk tujuan lain dulu, barulah kita memenuhi komitmen kita dengan Tuhan. Janda di Sarfat menjaga Nabi Tuhan, yaitu Nabi Elia, terlebih dahulu. Dan kesannya, dia senantiasa berkelimpahan dengan makanan yang cukup. Dia diberkati. 1 Korintus 17 ayat 13 hingga 16. Apa sikap kita dalam memberikan perpuluhan? Inilah yang dibahas dalam tajuk yang kelima, yaitu persepuluhan yang jujur atau setia. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Mari kita ingat semula kontrak persepuluhan yang benar menurut Alkitab. Yang pertama itu jumlahnya 10% tepat daripada semua pendapatan kita. Tidak lebih, tidak kurang.
Kemudian yang kedua, asingkan jumlah itu sebelum menggunakan pendapatan kita untuk tujuan lain. Yang ketiga, bawa ia atau bawa persepuluhan itu ke perbendaharaan gereja. Tandakan ia bahwa ia adalah persepuluhan atau dimasukkan dalam sampul, dan itu bukan persembahan. Yang keempat, gunakan perpuluhan itu untuk tujuan yang sah, yaitu menyokong pekerja yang diambil bekerja oleh gereja sepenuh masa. Mengembalikan perpuluhan atau persepuluhan adalah ujian kejujuran dan kesetiaan umatnya. Kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan memenuhi 3 syarat pertama sebentar tadi. Dan yang keempat, penggunaannya bergantung pada kesetiaan para pentadbir gereja. Menjadi pelayan Tuhan adalah satu keistimewaan dan tanggung jawab yang membawa berkat. Pena Inspirasi juga menjelaskan, rancangan Tuhan dalam sistem persepuluhan adalah indah dalam kesederhanaan dan kesamarataannya. Semua orang mungkin merasakan bahwa mereka boleh mengambil bahagian dalam menjalankan kerja keselamatan yang berharga. Setiap lelaki, wanita, dan remaja boleh menjadi bendahara bagi Tuhan dan boleh menjadi agen untuk memenuhi tuntutan perbendaharaan. Hendaklah setiap orang selalu memeriksa pendapatannya, yang semuanya merupakan berkat dari Tuhan, dan mengasingkan persepuluhan sebagai dana yang berasingan, menjadi milik Tuhan yang kudus. Dana ini tidak sepatutnya ditumpukan kepada sebarang kegunaan lain, yang harus dikhususkan semata-mata untuk menyokong pelayanan Injil. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita menyimpulkan bahwa persepuluhan sama juga dengan 1/10, yaitu 10%. Yang kedua, persepuluhan dikumpulkan di rumah perbendaharaan atau gereja atau organisasi kita. Tujuan persepuluhan menyokong pekerjaan Tuhan, menggaji pekerja sepenuh masa yang melayani Tuhan. Yang keempat, asingkan persepuluhan dahulu, utamakan Tuhan dahulu dari setiap pendapatan kita. Yang kelima, berilah persepuluhan dengan jujur dan setia. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran kita pada minggu ini. Semoga kita mendapat sesuatu dan boleh menolong kita dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami ditolong oleh Tuhan mengerti pelajaran pada minggu ini tentang persepuluhan. Dan terima kasih memberikan kami semangat untuk terus setia dan jujur mengembalikan persepuluhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.